Seorang pemuda miskin berkata kepada istrinya, "Lihat, itu temanku Carlos. Begitu dia melihatku, dia pasti akan memelukku." Dia maju mendekati temannya dan berkata, "Carlos, saudaraku, apa kabar?" Pacar Carlos menampar pemuda miskin itu dan berkata, "Siapa kamu menjauh dari dia? Kamu bilang dia temanmu. Orang gila." Carlos berkata, "Siapa Anda? Kami tidak mengenal Anda." Pemuda miskin berkata, "Aku temanmu. Kamu tidak mengenaliku." Carlos berkata, "Bagaimana kamu tahu namaku?" Istri pemuda miskin berkata, "Anda bilang ini teman masa kecil Anda. Katanya akan langsung memeluk, tapi malah mendorong dan menampar." Pacar Carlos berkata, "Teman masa kecil apaan? Apakah kamu benar-benar mengenalnya? Entah dari mana datang langsung memeluknya. Pergilah dari sini." Carlos berkata, "Siapa Anda? Apakah Anda mengenal saya?" Pemuda miskin berkata, "Tidak, udara kota ini punya sihir. Datang ke sini manusia melupakan orang-orangnya." Carlos berkata, "Kamu datang memeluk, dan sekarang mau pergi. Setidaknya sebutkan nama dan alamatmu." Pemuda miskin berkata, "Namaku Miguel. Ingat, kita sekolah bersama." Carlos berkata, "Gordo?" Pemuda miskin berkata, "Iya." Carlos segera memeluknya dan berkata, "Apa kabar saudaraku? Kamu sudah menjadi besar sekali di sini. Dan siapa yang bersamamu?" Pemuda miskin berkata, "Ini istriku." Carlos berkata kepada pacarnya, "Ini temanku. Kenapa kamu menamparnya? Minta maaf." Gadis itu meminta maaf dan berkata, "Aku tidak tahu kalau Anda temannya. Kalau tahu aku tidak akan mengangkat tangan sekalipun. Maaf." Carlos berkata, "Kami tidak tahu itu kamu. Ini pacarku. Entah bagaimana dia sampai menampar." Pemuda miskin berkata, "Tidak apa-apa. Ini bukan kesalahan kalian berdua. Ini kesalahanku. Datang dari desa lalu memeluk orang besar seperti ini. Siapapun pasti menampar. Kamu sudah menjadi orang besar. Sebelumnya tidak tahu, tapi akhirnya tahu juga." Carlos berkata, "Kamu temanku sejak kecil. Bagaimana aku tidak mengenalimu? Dulu kamu sangat gemuk dan sekarang jadi fit. Ceritakan bagaimana bisa di sini. Bahkan tidak pernah meneleponku." Pemuda miskin berkata, "Ada pabrik di sini. Aku datang untuk bicara soal pekerjaan, dan saat mau pergi aku melihatmu dan mengenalimu dalam sekali pandang." Carlos berkata, "Bukankah mimpimu belajar dan menjadi insinyur? Lalu kenapa harus bekerja?" Pemuda miskin berkata, "Aku harus bekerja. Semua tanggung jawab rumah ada di pundakku. Aku hanya bisa memilih antara belajar atau mengurus rumah. Kamu tahu aku harus menikahkan adik perempuanku. Ada ibu di rumah. Aku harus menafkahi semuanya. Sekarang aku datang bekerja dengan meninggalkan mimpi belajar." Carlos berkata, "Tapi mimpimu menjadi insinyur. Jadi kamu membunuh mimpimu." Pemuda miskin berkata, "Selama ayah masih hidup, mimpi juga hidup." Carlos berkata, "Apa yang terjadi pada paman?" Pemuda miskin dengan sedih berkata, "Papa sudah tidak ada di dunia ini. 4 tahun lalu beliau meninggalkan kami. Setelah itu semua tanggung jawab rumah ada padaku. Harus menikah, mengurus rumah, dan banyak utang karena pengobatan papa." Carlos berkata, "Kenapa kamu khawatir? Kamu tidak perlu bekerja dimanapun. Aku ada, kamu temanku, dan hari ini aku berada di posisi ini. Kalian juga pernah bermimpi melihatnya. Kita bermimpi bersama. Kita akan mewujudkannya bersama. Kamu akan tinggal bersamaku dan bekerja bersamaku sebagai temanku." Oke, pelajaran. Persahabatan sejati tidak bergantung pada keadaan dan status. Waktu, harta, dan gemerlap kota bisa mengubah manusia, tetapi pengenalan sejati datang dari hati, dan teman yang berdiri di sampingmu di masa sulit adalah teman sejati. Jika Anda menyukai videonya, silakan like, share, dan kirim hati merah di kolom komentar.